Selamat, ini akan menjadi cilaka banget untuk tim mereka dan ternyata circle-nya ke arah kanan 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 banget dan V Gaming dengan juga Bigetron Red Alliance Lagi-lagi. lagi-lagi akan bergesekan di tempat yang sama. Ini juga lagi-lagi antara Bisenault dan juga Skylight. Tapi di manakah perang yang akan pecah terlebih dahulu, Painan? Ataukah di arah Hatin di mana Skylight akan mempertahankan daerah kekuasaan mereka? Tapi kali ini setup dari Bigetron agak sedikit berbeda. Karena mereka mengirimkan dua pemain cukup dekat dengan V Gaming. Deket banget ini. Bener-bener mepet banget dari Yuhai dan juga Tapi lihat Zuxi ya. body sistemnya saling backupnya untuk Zuxi dan juga Yuhai tadi bener-bener rapi banget loh. Ya, mereka benar-benar nempel banget sama sekali nggak mau nge-split dan sudah sangat bersebelahan dengan satu player di depan sana. Tapi Yuhai dengan sangat berani, itu namanya gerakan cepat untuk melooting sesuatu. Itu tapi berani banget loh pergerakan Yuhai benar-benar cepat untuk melakukan looting di bagian teras depan rumah. Set gitu kan langsung. Betul, dan lihat dan wah dan mulu nih gue ulang kata-katanya gara-gara tiba-tiba berpindah menuju ke arah Skylight di mana dua pemain dari Skylight akan langsung tabrak menuju ke arah bagian dalam kali ini Vincent. Akan kehilangan satu pemain mereka langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Confirm, no debat, knock and valid dari Skylight. Yes, benar, langsung mengamankan satu player untuk sementara waktu, tapi masih mencari juga di manakah player-player BX lainnya. Mereka tidak boleh terlalu tergesa-gesa, tidak boleh terlalu gegabah, karena di sisi lain Boom juga akan bertemu dengan Dewa United. Itu nampaknya berada di bagian bootcamp ya, tapi kamera masih benar-benar fokus ke arah empat tim ini. Malah BTR yang sudah mulai mendekat ke arah depan. Porsche dekat sekali dengan Zuxi, tapi masih belum terpantau, dan Ryzen kali ini akan berusaha untuk membackup dari sisi yang lain. Dan Zuxi memegang sebuah shotgun membahayakan. Apakah dengan shotgun ini bisa melumpuhkan musuhnya? Berusaha untuk masuk. Backupnya di mana? Masih nungguin backupnya. Betul, ini awas ada jendela di sebelah kanan, jangan sampai terspot dan terkenok karena ada distraction dari bagian belakang. Dan tentunya Zuxi tidak ingin mengambil resiko yang besar itu. Yuhai tertinggal ternyata di arah belakang dan ini yang membuat Zuxi agak sedikit ragu untuk tabrak ke bagian lantai duanya. Dan Yuhai harus segera melakukan regroupnya lagi sebelum satu pemain Bigetron amit-amit terculik dari V Gaming. Wah gila, Porsche berhasil untuk mengamankan bagian balkonnya. Posisi masih belum ketahuan juga dan Yuhai nggak punya first aid sama sekali, hanya bisa mengandalkan beberapa bandage yang ada. Dan mereka semua akan bermain lebih hati-hati menurunkan temponya. Dan ternyata Tom yang berhasil tertangkap oleh seorang Luxi di belakang sana menjadi sebuah celah, menambah lagi kepercayaan diri dari Bigetron Red Alliance. Dan mungkin Tom bakal langsung di-end begitu saja, tapi ternyata sebuah suara DBS sudah mulai terdengar di sisi yang lain. Dan ini dia Zuxi dengan shotgunnya bakal berusaha untuk membuka pintunya, sedikit bermain timing, itu dia keluar. One kill, langsung mendapatkan seorang Porsche dan ternyata backup dari teman-teman V Gaming terlalu terlambat. Betul, tapi masih ada satu pemain yang ada di bagian belakang, ini harus segera di-spot oleh Bigetron. Tapi Zuxi sudah mendengar step yang ada di bagian belakang, dia akan langsung dicek menuju ke bagian sebelah belakang. Free Fire sudah mulai dilontarkan dan ternyata berhasil mendapatkan satu namun thread-nya tidak terlalu cepat, ingin mengintip dan berhasil di-backup oleh seorang Yuhai. Kembali tumbang, satu pemain dari V Gaming dan last man standing ada di bagian luar dari Broken Wall daerah Painan. Ratakah? Itu udah kelihatan nih, ya ampun mau kabur kemana, ya ampun kali ini Raijin udah mulai memasak granat akan dilemparkan ke arah depan. Apakah bisa connect ke arah tuan yang tersisa seorang diri? Ternyata tidak ada di bagian Broken Wall melainkan berada di arah balik sebuah pohon. Oh my god, posisinya salah ternyata, tapi Ryzen kali ini berusaha untuk melakukan pengecekan, masih belum ketahuan juga kakinya, nggak kelihatan sama sekali, masih bisa menyembunyikan dirinya. Ryzen masih loncat-loncat bunny hop di belakang sana, berduaan hip dan kali ini udah mulai keluar dari bagian broken wallnya, masih mencari terus-menerus juga, masih belum ketahuan di mana di screening, bukan di situ, ada di belakang pohon. Apakah kamu melihat V Gaming? Itu di belakang situ, tembak, aduh ternyata malah backstep dan rata tanpa adanya korban jiwa. Bigetron berhasil menguasai daerah Painan. Kayak lagi nonton bola ya, seru juga ya. Gila loh. Gue kangen ngekes kayak gini zaman PMCO tuh ngekes barbar banget kayak gini, sumpah. Karena kalau lagi ada momen Indonesia versus Vietnam, itu yang benar-benar seru banget. Jadi kayak berasa banget interpretnya ya kan. Iya banget. Iya banget. Ya genji. Oke, temponya harus kita pelankan sedikit. Betul. Ya, karena di sisi lain belum ada pertemuan lagi. Semuanya baru keluar dari kandang masing-masing, masih
dengan tim mereka sendiri-sendiri aja. Ya, dan Box kali ini yang mengamati daerah yang sangat open tentunya. Belum ada lawan yang mereka lihat di sekitar mereka. Dengan split 3-1 kontrol area yang mereka lakukan di arah perbukitan ini. Dan ternyata ada satu tim yang dekat dengan Box Gaming. Ada one more, di mana Darli sudah terspot oleh pemain dari Box Gaming. Dan Onyx juga sudah mulai membangun pergerakan demi pergerakan mereka. Let's go Onyx! Apa ya nama hashtagnya? Go Onyx! Go Onyx! Onyx! Nik. Kalian harus bisa keluar dari danger zone. Itu versinya Winda. Basudara. Nggak apa-apa, biar lebih panjang. Kalau go Onyx doang kayak ada kurang warna gitu kan. Oh, jadi harus mengikuti Bapak Winda ya? Ya, jadi go Onyx. Bapak bocil go Indonesia Onyx. ya? Bocil kematian. Bapak bocil Indonesia, oke. Oke, dan Onyx ternyata melewati daerah kekuasaan yang sudah di set up oleh victim, di mana Rocky harusnya udah ngelihat sih pergerakan dari Power Punk yang naik ke bagian atas bersama dengan Joe Brenky. Akankah terspot dan ada open fire dari seorang Rocky atau hanyalah sebuah pengintaian yang dilakukan dari bagian dalam sebuah compound? Ya, dan ini Onyx benar-benar turun gunung tidak ada obstacle ya. Gue nggak tahu mereka aware nggak sih sama keberadaan dari victim. Ini bakal menjadi santapan lezat banget buat victim untuk menembak ke arah depan, dan bener aja Fajar langsung melakukan spraynya. Power Punk hampir tertangkap tapi masih bisa miss the shot, bergerak dengan secara bebas Power Punk, dan ternyata suara headshot terdengar di depan sana. Power Punk masih bisa bergerak maju ke arah bawah, tapi ternyata tembakan balasan mendapatkan seorang Rocky. Kembali lagi kali ini trading knock terjadi dan masih bertahan dengan player-playernya. Misery berusaha untuk menembak ke arah depan tapi nggak bisa terlalu lama untuk nge-pick karena player-player Onyx terus menerus melakukan backup terhadap teman-temannya. Betul sekali, dengan tembakan begitu komit dilakukan kali ini Misery dari arah atas sebuah rumah memberikan backup ke arah Rocky, tapi akan sangat sulit tentunya untuk membackup Rocky. Wah, ini juga ketemu lagi dan lagi One More sama EVOS. Ini emang jodoh nggak kemana ya. One More masih lengkap dengan 4 playernya, dan kali ini Cafe yang menjadi tawanan untuk One More. Sementara waktu kokohan granat masuk ke arah White Test tapi masih belum cukup untuk bisa menumbangkan. Malah laser yang terbakar. Api cemburu dari seorang White Test. Red Face di belakang sana nampaknya sudah mulai terspot juga, bakal dilemparin molotov demi molotov. EVOS, let's go teman-teman. Dukung EVOS, EVOS roar, dan ternyata Red Face di depan sana langsung cabut saja. Lebih baik sih daripada harus maksain, tapi motornya ke spot di depan sana masih di spray. Reload pas banget. Untungnya dia reload ya. Itu Red Face tinggal sendirian, soalnya 3 pemain EVOS yang lainnya sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini dari One More sedikit membalaskan dendam yang mereka dapatkan atau mereka terima dari EVOS. Kali ini mereka mendapatkan 3 pemain dari EVOS dan tidak ada korban jiwa tentunya untuk One More. Ini kemenangan besar sih. Kemenangan besar banget, apalagi itu kan kayak ibaratnya rival terus-menerus yang terjadi selama Snapdragon Conquest ini. Sementara bergeser kembali Victim dan Onyx, 2 tim koneng yang kali ini bertemu secara tidak sengaja ketika sedang turun gunung. Power Punk masih berusaha untuk mencari informasi, padahal persis di belakang dari Power Punk itu ada satu orang, Fajar. Ini bakal bahaya banget kalau misalkan Fajar tiba-tiba nge-pick untuk melakukan tembakan. Tapi kayaknya Fajar akan mengurungkan niat itu untuk sementara waktu. Ya, kayaknya dia bakal sabar. Karena dari Victim juga dari tadi kan bermain hanya dengan 3 pemain mereka gitu. Kehilangan 1 udah ngebuat mereka akan menurunkan tempo cukup drastis. Karena hanya menyisakan 2 pemain saja dari Victim saat ini. Dan Onyx yang masih berusaha mencari keberadaan dari setupnya Victim, mencari-cari di arah high groundnya. Tapi belum ketahuan sama sekali. Bahkan dari Joe Brenky menutup pintunya untuk membatasi vision dari arah luar. Supaya anginnya nggak masuk juga ya. Betul. Karena angin Sunhawk itu jahat katanya. Bikin dikerokin ya. Nah, sama dibekam. Itu dia. Makanya mendingan ditutup aja supaya nggak banyak angin masuk. Dan sementara Victim tersisa 2 playernya, Fajar dan juga Misery. Mereka masih bisa survive untuk sementara waktu. Circle juga masih berpihak dengan mereka. Tapi hati-hati ya, pergerakan mereka nggak boleh terlalu gegabah karena dengan kurangnya kuantitas player itu pastinya menurunkan strategi dari gameplay mereka itu sendiri. Betul. Dan dengan circle yang menuju ke arah kanan kayak gini, ada berapa tim ya? 1, 2, 3, 4, 5, 4 sih, 5 lah. Walaupun Red Face tinggal sendiri, kita hitung ini ada 5 tim yang sudah mendapatkan checkpoint mereka untuk circle yang kedua saat ini. RRQ ini enak banget, mereka udah mendapatkan compound paling atas untuk sekitar daerah Quarry. Dia turun di cave lagi kah? Balik ke cave lagi kah? Mungkin ya, mungkin mereka balik lagi ke arah cave, karena rotasi mereka ke arah sini tuh bener-bener enak banget. Nah itu dia. Gue heran, kayaknya nggak ada tim yang turun di sekitar Quarry deh, makanya rotasinya RRQ ini enak banget gitu.
Kalau emang RRQ turun di arah cave, oh iya, biasanya kan mereka bentroknya sama Bonafide. Kalau misalkan dia ngambil di Camp Bravo. Terus ini ada, kalau di arah cave ada Xavier juga, ada beberapa pemain dari Xavier yang ada di sekitar cave. Berarti RRQ kalau emang mereka turun di arah cave, rotasi mereka tuh cepet banget, looting time-nya mereka dipercepat dan langsung mengamankan checkpoint berikutnya di arah sekitar Quarry. Ya, dan untuk sementara waktu kabar tidak terlalu baik nampaknya datang untuk RRQ karena Peko tertangkap di belakang sana dan bakal sulit untuk di revive. Sementara waktu juga dari One More menerima beberapa tembakan, bakal langsung di end sih pastinya untuk seorang Peko, terlalu terbuka juga, tidak ada obstacle. Kalau mau nyelamatin terlalu beresiko. Dan kalau kita lihat di sisi lain, Livescape pun juga harus bertemu kembali dengan Alter Ego. Ada sebuah airdrop yang bakal diambil. Wah, dapat AWM, lezat sekali. Nah ini kalau yang kayak gini nggak mungkin ditolak sih airdropnya. Iyalah. Kecuali airdrop yang terbuka gitu di tengah-tengah tim yang lagi perang atau di tengah-tengah ladang yang nggak tahu ada tim lain atau enggak, itu mungkin akan dibiarkan. Tapi kalau kondisi jatuhnya kayak gini nggak mungkin kan. Depan Nggak mata mungkin lagi kan. kucing dikasih ikan terus ikannya nggak dimakan kan. Kayak cowok kan, kalau dikasih cewek mana nolak. Kalau gue nolak. Oh iya. Gue nolak. Iya. Udah berjanji. Oke, karena sudah terikat ya. Sudah sangat terikat. Wih, gila. Gue mau orangnya berkomitmen gue. Pasta sudah dewasa. Sudah dong. Jangan Oke. mancing, ntar gue liar lagi nih. Seram juga. Oke, kita masih melihat pergerakan dari One More yang tidak begitu tenang karena depan mereka ada, belakang mereka ada, Box Gaming juga semakin dekat ke arah One More. Walaupun mereka sudah mendapatkan 4 poin kill, tapi tentunya ini akan menjadi hambatan untuk mereka bertahan hingga akhir. Dan One More masih split berjauhan 1-2-1 setup yang mereka lakukan untuk sementara waktu. Sniper tower yang diamankan dari tadi sama seorang Whites nggak bergeming sedikit pun. Box, 2 player masih berada di bagian open field dan juga duanya lagi berada di dalam sebuah rumah. Memantau kejauhan ke kiri dan ke kanan, tapi belum ada tim lain pun yang terspot. Mereka semua masih berada di tempat yang cukup aman, tapi yang tidak aman itu adalah Alter Ego dan Livescape. Terpantau tadi sempat ada beberapa player Alter Ego yang kemakan sama zona juga. Betul. Ini dua-duanya ketahan di blue zone, sama sekali nggak bisa gerak terlalu leluasa, mau nggak mau mereka harus fight. Atau, Dinosaurs nggak ada aid kit lagi. nah itu dia, atau kalau misalkan mau cabut harus dapetin angle yang ketutup banget supaya nggak ketembak. Betul, ini mau nggak mau harus lawan sih menurut gua. 417 meter loh. Jauh. Circle kedua. 417 meter ketika mereka datang ada kemungkinan circle-nya udah bergerak lagi kalau misalkan terlalu lama untuk bergerak masuk ke dalam zona. Dan ini arah yang open field banget dari arah Dinosaurs ketika dia lewatin bukit depan, dan kalau misalkan dari Alter Ego keluar dari lempengan bukit mereka, itu angle-nya langsung ngelihat ke arah Dinosaurs yang lagi melakukan rotasi. Dan kalau kita kembali lagi ke arah Box Gaming dan juga One More, di mana kedua tim ini masih saling menahan posisi mereka. Bahkan dari Box Gaming mereka begitu tertib, mereka ingin keluar dari zona yang tidak nyaman. Harus keluar ya supaya bisa lebih maju. Dan ternyata di sisi lain pun yang terjebak dalam zona kali ini masih dengan dua tim yang sama, Livescape dan juga Alter Ego. Potato tertangkap oleh seorang Toms dan Alter Ego tersisa 2. Potato juga bakal dimakan sama zona. Berarti gila ini Toms 700 meter. Posisi gimana sih? Ada yang 700 meter, ada yang 400. Kan zonanya udah pindah. Zonanya udah gerak, Zonanya udah ya, pindah. ya, Tadi ya. kan 400 terus zonanya udah masuk lagi di zona yang Bener, ketiga. Jadi ya udah kembali semakin menjauh tentunya. Dan ada Bigetron yang sudah terpantau tadi bergerak dengan menggunakan 2 vehicle yang mereka punya. Waduh, anak santai banget ini ya. Anak senja nih. Anak senja banget, naik Vespa. Naik Vespa Keliling kota. Sunhawk, nyari lootingan lagi. Wah, suara Anda bagus. Wah, Anda bagus cocok. dari mana? Anda cocok ikut benteng Takeshi. Waduh, gua kira ikut itu. Ninja Warrior. Bagus sih. Oke, dari RRQ yang tadi gue bilang mereka mendapatkan high ground yang begitu enak, kali ini sedikit bergerak ternyata. Keluar dari arah Quarry, mengambil daerah high ground yang bisa memantau pergerakan dari arah cave juga. Ternyata belum terlalu jauh dari arah Quarry, benar-benar mendapatkan high ground yang paling enak. Dan di arah lain, satu pemain boom berhasil diamankan. Belum di-confirm tapi menjadi sebuah point kill. Ya, ada beberapa pertemuan sih, mungkin yang lagi lari-lari itu ketangkep ataupun gak ada obstacle, itu yang membuat beberapa player harus tumbang di tangan melawannya. Dan kalau misalkan circle-nya memang mengarah ke Quarry, ini bakal menjadi fight yang cukup menyebalkan untuk mereka yang belum dapetin touchdown atau dapetin checkpoint di area sekitaran Quarry.
Sementara waktu kita melihat masih lengkap dengan 15 timnya. Baru ada satu tim saja yang terpulangkan. Wih, Ya. Box sama DX bertemu. Di Wah. manakah itu dia berada? Masih dicari-cari tentunya fight yang akan terjadi kira-kira di daerah mana, karena udah saling ngelok loh. Dari tadi Ya. GD memperhatikan daerah sekitar mereka, terus tadi Box Gaming juga belum melanjutkan fight ini. mereka dan akhirnya terspot. Begitu gue bilang Box Gaming, tiba-tiba mereka benar-benar siap untuk melanjutkan fight mereka. Bertemu dengan The Xavier. Kali ini ada DU di sekitar sini ternyata. Wih, emang ya jodoh nggak kemana ya. Lagi-lagi Dewa United berdekatan dengan DX dan juga Box Gaming. Tapi di sudut pandang kamera kita masih DX yang menjaga bagian bibir circle-nya juga. Belum terlalu banyak fight yang dilakukan oleh mereka. Mungkin mengingat karena dari zonanya masih cukup besar. Sementara One More di sisi lain yang sudah mulai fight juga kali ini AWM dari seorang Baki tepat mengenai satu kepala. Asal di belakang sana pun harus di revive terlebih dahulu. Dan anarki posisi harusnya cukup aman sih. Masih ada betul. beberapa rumah dan jendelanya juga nggak terlalu annoying jendelanya ini. Ya, dan ini susah gitu buat ditangkap dari bagian lower ground. Mereka tinggal nge-prawn, memperhatikan daerah lower ground mereka itu udah enak banget untuk setup mereka saat ini. Dan Wah, bener circle loh, ternyata Quarry. semakin condong menuju ke arah Quarry. Ini RRQ paling enak sih. Mereka di tengah-tengah circle, mereka dapat compound. Mereka tinggal nge-zoning out tim-tim yang akan masuk ke arah mereka. Dan ketika ada tim yang mau naik ke arah mereka, itu pun mereka bakal dapat bantuan dari entah dari One More, entah dari tim-tim yang ada di bawah mereka juga. Ini enak banget posisi dari RRQ. Beda halnya dengan Boom yang saat ini bakal langsung ditabrak sama The Xavier. Rabis kali ini bukan Rabbit ya. Rabis bakal membackup dari arah atas tentunya, memberikan bantuan untuk pemain-pemain Xavier yang berusaha melakukan push ke arah Boom Esport. Tapi dua pemain sudah ditumbangkan kali ini. Ada step yang terdengar, ternyata Rabis meninggalkan posisinya, akan langsung tabrak, tapi ternyata Boom juga dipress oleh Blue Zone yang sudah mulai melakukan pergerakan. Kenan pun tumbang kali ini. Hanya ada Ikyar, last man standing dari Boom Esport. Akankah mendapatkan sebuah confirm elimination? Kali ini berhasil mendapatkan sebuah confirm kill. Harus menghadapi dua pemain lain, tapi dari The Xavier, di mana Rabis yang bisa mendapatkan posisi dari Boom Esport karena Ikyar masih berada di dalam zona yang tidak nyaman. Dan wow, Kebakar sendiri. membakar dirinya sendiri. Debus ya, nggak apa-apa. Iya, uji nyali lah. Lagi uji nyali dikit nggak apa-apa. Oke, dan masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Dan juga Ikyar masih belum bisa untuk melakukan revive terhadap seorang Kenan. Dan Ikyar ini memegang sebuah harta karun yang cukup berharga, 29 first aid kit yang pasti tidak mau ditanggalkan. Dan oh no, sayang sekali. Nice try. Nice try, Boom Esports. Wah, berarti DX dapetin harta karun nih. Betul. Lihat, ntar berapa banyak healing. Tapi kalau di looting semuanya. Karena kan DX bukan tipikal tim healing. Nah, Jadi ini. nggak yakin juga kalau misalkan akan diambil semua aid kit yang dimiliki. Nggak diambil kan? Maksimal 3, nggak nambah. Mungkin udah dia setting gitu, aid kit cukup 3. Nggak akan dia Oke. ngeluting lagi. Kan sekarang di inventory udah bisa di setting. Di setting in-game udah bisa Setting. kita batasin gitu. Peluru, emang dari zaman dulu sih. Peluru Dari hijau zaman berapa. Tergantung metanya aja, makanya Betul. mereka bisa sesuaikan lah, intinya sesuai dengan selera. Dan ternyata di sisi lain juga, Livescape, waduh, Skylight posisinya kepotong sama Livescape. Skylight berarti masih menyisakan 2 playernya. Semoga Skylight bisa mengumpulkan poin yang maksimal. Karena kalau kita lihat juga Onyx masih lengkap dengan 4 playernya ya. Masih survive sampai sejauh ini mid game. Dan Smith masih bertahan juga di bagian lower groundnya. Blue zone-nya kali ini juga sudah mulai bergerak. Apakah mereka bisa survive keluar dari blue zone-nya? Karena ini zona keempat masuk ke zona kelima. Itu bukan hal yang baik untuk fight di blue zone. Ya, apalagi kalau kita perhatikan dari Scarlet, mereka hanya tersisa 2 pemain aja untuk Necro dan juga Smith. Slayer dan juga Pinky sudah dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. Dan agak sedikit jauh kayaknya posisi dari pemain Skylight ini, di mana Necro berada di arah yang lain dan masih melakukan looting. Bahkan Necro udah ada di barisan paling depan dengan 3 aid kit. Tidak terlalu banyak aid kit yang dipunya oleh seorang Necro kalau misalkan dari Skylight punya rencana untuk melakukan strategi healing. Apakah ini pertemuan antar tim-tim healer ya? Karena Livescape kan juga nge-healing, makanya mereka ngambil jalur belakang untuk late rotation. Malah tidak diduga-duga mereka harus bertemu dengan Scarlet sementara waktu. Dan Smith mungkin akan memberikan jeda atau space kepada Livescape untuk bergerak terlebih dahulu. Tapi Livescape sama sekali nggak mau meninggalkan posisi mereka. Sementara itu di sisi lain Hands the Public masih berusaha untuk survive, merangkak-rangkak di bagian hutan. Tapi posisinya, wah ini jahat banget. Ini jahat banget karena mereka berada di blue Meletup. zone. Mereka di blue zone dan ditahan pergerakannya oleh Box Gaming, benar-benar tersiksa banget.
Betul, ini DU bakal kehilangan anggota mereka, sementara di arah lain tadi kalau nggak salah EVOS dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk tim Indonesia yang sudah dipulangkan ke arah lobby tentunya. Kali ini Box Gaming sudah mendapatkan 2 poin kill dan masih ada satu pemain Dewa United yang tidak melakukan pergerakan dengan barbar. Wah, ini tersiksa banget sih. Kayak judul FTP, tersiksa di Blue Zone. Dan Hands masih bisa melakukan healing untuk sementara waktu. First aid-nya nggak terlalu banyak yang mereka punya. Apakah Box Gaming benar-benar menahan atau mereka akan berpindah? Karena sementara waktu Genesis Dogma bertemu dengan Big Eternal Aliens. Kita masih belum tahu juga ke mana. Hands Republic masih berusaha untuk survive juga. Satu persatu player-player dari BTR udah mulai down. One more bertemu lagi dengan Chuckles dan RRQ. Ya ini kayaknya GD ketemuan sama BTR deh. Iya, GD ketemu sama Ya, BTR. GD ketemu sama BTR dan DU ternyata terspot juga oleh Soas dari Box Gaming. DU pun dipulangkan ke arah lobby bersama dengan tim Alter Ego. Satu persatu Nice try. tim dari Indonesia dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk perjuangan mereka di game yang terakhir. Dan one more menahan pergerakan dari RRQ. Ada Mort yang dilemparkan molotov, dibatasi pergerakan dan dipaksa keluar dari balik pohon. Berpindah ke pohon yang lainnya, tapi ada setup smoke. Namun Whites masih punya utility lainnya. Dia masih ada granat, lempar masa ke arah bawah, meletup namun tidak memberikan splash damage ke arah Mort. Iya, Mort masih bisa mendapatkan sebuah pohon untuk dijadikan sebuah coveran. Dan harus lebih aware juga di bagian belakangnya. Begitu banyak fight yang terjadi, suara-suara peluru terdengar dengan sangat jelas. Dan ada Toms yang bakal langsung bang! Begitu saja dan ditangkap oleh seorang Asa. PC paket. Wow, itu langsung valid, nggak ada kesempatan sama sekali untuk menginjakan kaki di tanah Sanhok ya. Karena emang bener-bener begitu touchdown ke dalam circle, Blue Zone-nya bergerak dan langsung dihabisi begitu aja oleh seorang Asa. Dan Onyx di arah lain, mereka bertemu dengan tim RRQ. Ternyata Jobranki berhasil mendapatkan satu, namun di fight tersebut Onyx harus kehilangan dua pemain mereka dan berhasil. Mereka mendapatkan satu pemain dari One More yang ada di bagian Sniper Tower. Ternyata Box join the fight betul. ya. Box Gaming join the fight dan Onyx ternyata satu persatu player yang terkena beberapa Blue Zone. Sementara Genesis Dogma masih survive dengan 4 playernya. Masih ada usaha revive yang dibangun terlebih dahulu. Box break kali ini masih bertahan juga. Ternyata Box tuh masih lengkap dengan 4 player ya. Betul, mereka main sabar tadi. Mereka main sabar. Split. Mereka nge-split dan mereka benar-benar main sabar gitu. Nggak yang tiba-tiba barbar sana sini. Mereka kayaknya untuk di game terakhir ini bermain dengan lebih terstruktur. Ya, nggak barbar ya. Betul, Nggak mereka barbar. main objektif banget, mereka tahan tembakan, mereka ya nahan tembakan dapat 3 kill lumayan lah untuk di menit sekarang, apalagi playernya masih ada berapa? 12 di luar player mereka. Nah, itu dia. Dan bahkan tadi satu player GD lagi berusaha untuk nyebrang pun ditangkap. Semua area disisirin bener-bener rapih banget pergerakan dari Box. Sementara waktu Onyx Jobranki pun tertangkap di depan sana, tembakan lagi dan lagi. Ini mereka benar-benar ngejagain circle-nya, dikontrol abis-abisan, membuat semua tim sedikit kesusahan untuk bisa masuk. Tapi Genesis Dogma masih ada chance nampaknya. Daybot dan Booms masih berhasil untuk mendapatkan touchdown ke arah depan. Nice try buat Onyx, tidak masalah, yang penting bisa berhasil untuk survive sampai ke mid game. Daybot! No, hampir. Dan Chai Downland kali ini udah mulai meng-spot posisi dari Daybot. Bakal melakukan reload juga, Daybot masih belum melakukan healing. Aduh, Blue Zone-nya kali ini benar-benar jahat banget. Iya, tapi kayaknya dari GD mereka bakal meninggalkan satu pemain mereka di bagian belakang buat healing. Tadi gue ngeliat Satar. Ada Satar yang akan melakukan healing untuk menjadi asuransi terakhir bagi GD Git. Tapi dari Chai Daulan akan mencari keberadaan dari pemain GD yang ada di bagian lempengan mereka. Soas bahkan sedang memasak sebuah granat, akan dilemparkan ke bagian sana, tapi ternyata itu adalah sebuah molotov, bukan granat yang dilempar. Dan sepertinya Nichil terspot oleh seorang Chai Daulan dan hanya menyisakan Daybot, last man standing yang ada di bagian bawah. Tembakannya benar-benar connect, 2 pemain soalnya tadi yang nabrak. Ya, sayang sekali double pick ya dari Box Gaming yang membuat Daybot tidak bisa kemana-mana. Dan Satar harusnya masih cukup jauh di belakang sana, masih bisa survive, seenggaknya bisa mengamankan beberapa placement point. Dan Box kali ini yang benar-benar cukup menguasai area circle-nya. Sementara One More masih ada juga Bucky. Wah, Vietnam lagi ya berarti ya. Ya, tapi ini nice try lah buat tim Indonesia tentunya ya. Ada 3 tim Vietnam dan juga ada GD yang masih tersisa, di mana Satar akan berusaha masuk perlahan-lahan untuk menuju ke bagian dalam dari circle. Dan DX Rebis ternyata melakukan healing. Itu yang tadi berarti dia Berarti ngambil. dipungut, berarti diambil Jel. Ya iyalah, kucing dikasih ikan. Gua kira tuh mereka bukan tipikal yang akan melakukan healing gitu loh. Kan lagi-lagi. Ternyata awalnya setia ya kan.
Tiba-tiba Dikasih ikan. awalnya setia, terus mendua. Oke, dari Baki yang bergerak masuk terspot dengan sangat jelas. Yes, 3 tim tersisa kali ini. Waduh, box sih. Menurut gue sih kayaknya ya valid ke box karena box ada 3 orang dan Krebs udah modar sama playzone-nya dan itu dia. Winner chicken dinner yang berhasil diamankan oleh Box Gaming. Box Gaming mereka bermain dengan